Shalom dan selamat hari Minggu. Sebelum kita menerima firman Tuhan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara kekasih, firman Tuhan yang mau kita terima pada hari Minggu ini adalah yang tertulis dalam Ibrani 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian tertulis. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita selama di dunia ini pasti tidak terlepas dari segala kesalahan dan kekurangan. Ini membuktikan bahwa kita mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Dan karena kekurangan dan kesalahan kita itu, kita sering jatuh ke dalam dosa dan berbuat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan pasti akibatnya, saudara-saudara, kita akan menerima hukuman Tuhan. Kita akan menerima murka Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita bahwa upah dari segala kekurangan dan dosa kita itu adalah maut. Sebagaimana dikatakan oleh Paulus, upah dosa adalah maut. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang beriman dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mengkehendaki hukuman, kematian, dan upah maut itu dari kehidupan kita. Kita tidak menginginkan itu. Namun harus kita sadari bahwa kita tidak mungkin terlepas dari hukuman dan murka Tuhan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita punya kelemahan dan kekurangan. Karena itu, saudara-saudara, kita pasti membutuhkan pertolongan dari luar diri kita sendiri. Itulah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan. Hal inilah yang disadari oleh pemazmur, sehingga dia memohon kepada Tuhan dengan mengatakan, "Berikan kepadaku keadilan, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang." Sebagaimana kita lihat dari Mazmur 43 ayat pertama. Inti dari permohonan pemazmur ini adalah dia ingin pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan penyelamatan Tuhan kepadanya. Dan ini jugalah, saudara-saudara, menjadi inti dari nama minggu kita hari ini, yaitu Minggu Judika. Belalah aku, ya Allah. Berikanlah kepadaku
keadilan, berikanlah kepadaku penyelamatan, sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 43 ayat yang pertama tadi. Artinya saudara-saudara, kita memohon pembelaan, penyelamatan, dan pertolongan Tuhan kepada kita. Sebagaimana kepercayaan pemazmur, demikian juga kepercayaan kita bahwa kita menginginkan Tuhan mau membela, mau menebus kita, mau menyelamatkan kita. Bagaimanakah cara Tuhan untuk menolong dan membela kita supaya kita terlepas dari murka Tuhan, dari hukuman maut itu? Firman Tuhan saudara-saudara sangat jelas memaparkan kepada kita, yaitu bahwa Allah menetapkan mengangkat Tuhan Yesus, anaknya yang tunggal itu, menjadi pembela, penolong, dan penyelamat kita. Yaitu pertama, Dia mengangkat Yesus, anaknya yang tunggal itu, menjadi imam besar. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Juga dikatakan, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Kemudian saudara-saudara, dengan diangkatnya Dia menjadi imam besar, Dia rela menyerahkan nyawanya menjadi korban untuk pengampunan dosa. Sebagaimana imam besar, Dia bukan hanya menerima persembahan untuk pengampunan dosa dari orang lain, tetapi mengambil alih segala kesalahan dan dosa manusia itu kepada dirinya sendiri dan mempersembahkan dirinya menjadi korban demi penghapusan dosa, demi penyelamatan manusia, dan melalui pengorbanannya, melalui penyalipannya, dan melalui kematiannya, orang lain, manusia, diselamatkan. Apakah yang harus kita lakukan? Merespon perbuatan Tuhan yang membela kita, yang menolong kita, yang menyelamatkan kita. Dari firman Tuhan dapat kita lihat saudara-saudara. Yang pertama, kita harus setia memegang teguh dan melakukan janji Tuhan, hukum Tuhan yang sudah ditaruhnya di dalam batin kita dan dituliskan di dalam hati kita. Kita diminta untuk setia. Setia berarti tidak mengingkarinya, tidak melalaikannya, tidak mengingkarinya, tetapi menjadikan janji Tuhan, hukum Tuhan itu menjadi pegangan dan pedoman hidup kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai mati. Yang kedua yang harus kita lakukan, merespon pembelaan, penyelamatan Tuhan kepada kita, yaitu kita harus mau dan rela bertobat. Bertobat artinya meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pada masa yang lalu, dan mempertahankan yang baik yang sudah kita capai hingga pada saat ini, tetapi juga adalah berbuat yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Lebih baik hari ini dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Karena itu bertobat adalah tindakan yang terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Dan yang terakhir saudara-saudara yang kita lakukan adalah memperteguh iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, yaitu melalui membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, melalui doa kita yang terus-menerus, dan melalui kemauan kita mendengarkan, membaca firman Tuhan secara rutin setiap hari
dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Kemudian, menjadikan Yesus senantiasa ada di dalam hati kita. Yesus menjadi pokok kehidupan kita dan meneladani perbuatannya di dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Meneladani kehidupan Yesus yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Karena itu, peganglah pembelaan Tuhan bagimu. Dialah yang menjadi imam besar yang Allah tetapkan menjadi penyelamatmu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kebaikan-Mu yang membela kami, yang menyelamatkan kami, dan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk memegang teguh perbuatan Tuhan yang begitu besar. Engkau menjadi imam besar yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan dan demi penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Amin.